Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menginformasikan, mengupas terkait dengan jalur prestasi masuk UGM tahun 2023. Jadi kalau secara umum teman-teman, UGM itu tahun ini itu ada 4 jalur untuk bisa masuk di tahun 2023. Yang pertama SNBP, sudah lewat ya. SNBT nanti bulan Mei. Kemudian jalur prestasi 2023 dan nanti ada ujian mandiri CBT. Kita akan mengupas yang khusus jalur prestasi 2023. Nah, ada banyak sekali item yang ditawarkan oleh UGM untuk jalur prestasi. Ada sekitar 7 ya, mulai dari penelusuran bibit unggul tidak mampu, bibit unggul berprestasi, bibit unggul kemitraan, bibit unggul kemitraan tugas belajar, kemudian bibit unggul SMK, bibit unggul 3T, dan bibit unggul 3T Laboratorium Tridharma UGM. Saya akan coba kupas satu-satu. Saya mulai dari yang bibit unggul tidak mampu. Kira-kira ini diperuntukkan untuk siapa dan dokumennya dibutuhkan apa. Jadi penelusuran bibit unggul tidak mampu 2023. Jalur seleksi ini merupakan jalur seleksi yang diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian UGM terhadap calon peserta dengan kemampuan akademik tinggi tetapi terkendala, ini ya ada kata kuncinya, keterbatasan ekonomi. Persyaratannya ada syarat umum ya, sedang menempuh kelas terakhir ya, sekarang kelas 3, umur maksimal 25, kemudian memiliki prestasi akademik baik dan konsisten, kemudian memiliki surat keterangan sedang menempuh kelas 12 sekarang dari sekolah ya. Ini nanti bisa dimintakan di sekolah. Syarat khususnya dia harus punya KIP kuliah atau pendaftar KIP kuliah. Artinya sedang mendaftar dan tercatat di data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian pendapatan kotor orang tua itu kurang dari 4 juta. Kemudian kalau di pendapatan kotor gabung orang tua, penanggung biaya dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak sebesar 750. Jadi misalnya tidak segini, tapi karena mungkin jumlah tanggungannya banyak, ketika dijumlah dengan jumlah anak itu paling tidak ketemu 750.000. Pendidikan orang tua penanggung biaya setinggi-tingginya S1 atau sarjana terapan. Jadi ini menandakan bahwasanya dia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Telah lulus SMA pada tahun berjalan, artinya sekarang kelas 3 ya. Kemudian nilai pengetahuan dalam rapor di atas KKM semua untuk semua mata pelajaran semester 1 sampai dengan 5 atau semester 1 sampai dengan semester 7 bagi SMK yang 4 tahun. Kemudian direkomendasikan oleh sekolah dan termasuk 25% terbaik di kelasnya. Jadi kalau siswanya itu jumlahnya 10, maka 25%-nya itu seperempatnya, jadi 4 anak. Kalau 20 berarti 8 anak. Kalau ada 50 berarti tinggal nanti dikalikan seperempat. Nah, ini adalah syarat-syarat khusus ya. Punya KIP kuliah, pendapat orang tua memang ada di kisaran seperti ini. Kemudian pendidikan orang tua maksimal hanya S1, rapotnya semua nilai di atas KKM dan dia harus peringkat 25% di kelasnya masing-masing. Prosedurnya yaitu membuat akun, nanti pendaftar berhak memilih 2 prodi ya, S1 atau sarjana terapan D4. Urutan prodi terserah, itu nanti tergantung prioritas masing-masing. Kemudian mengisi biodata dan mengunggah semua dokumen dan syarat, nanti saya buka di bagian kelengkapan dokumen. Membayar biaya pendaftaran hanya 25.000 saja karena memang ini penelusuran bakat dari keluarga tidak mampu. Kemudian cetak bukti pendaftaran online dan nanti pengumumannya tanggal 15 Mei 2023. Nah, sekarang kita lihat kelengkapan dokumen. Yang pertama ini rapot asli eh, dalam bentuk format PDF bagi siswa kelas reguler mulai dari kelas 1 sampai semester 1 sampai semester 5. Bagi yang SMK program 4 tahun, semester 1 sampai semester 7. Kemudian ada surat rekomendasi dari kepala sekolah, ada formatnya nanti bisa diunduh. Kemudian karena ini adalah bibit unggul, maka harus ada sertifikat prestasi dalam kejuaraan, baik tingkat provinsi, nasional, atau internasional, dan setara, yang diperoleh selama menempuh jenjang pendidikan SMA.
apabila ada maksimal 3 sertifikat ya, kejuaraannya maksimal 3 sertifikat. Kemudian surat keterangan penghasilan orang tua, nanti ada formalnya di sini. Dilihat dari apa itu surat keterangan nanti ketahuan ini memang berasal dari sorry keluarga tidak mampu atau keluarga yang belum layak mendapatkan beasiswa ini. Kemudian ada kartu keluarga dan yang keenam ini adalah kartu Indonesia Pintar atau bukti pendaftaran KIPK atau kartu keluarga sejahtera. Ini memang khusus untuk yang jalur tidak mampu. Itu dokumen-dokumennya. Jadwal seleksinya, pendaftarannya sudah dibuka ya 28 Maret sekarang tanggal 6 April nanti sampai tanggal 12 April. Pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan jadwal yang dicantumkan di kode pembayaran pengumuman 15 Mei 2023. Nah, ini untuk yang bibit unggul tidak mampu. Berikutnya ada bibit unggul berprestasi. Hampir mirip tapi memang sasarannya berbeda. Jalur seleksi ini diperuntukkan bagi siswa pemenang atau juara lomba di bidang olahraga, seni, iptek sesuai program studi yang dipilih. Jadi pandai nanti relevan atau linear antara sertifikat juara yang didapatkan dengan prodi yang dipilih. Tingkat kejuaraan yang diakui antara kejuaraan tingkat provinsi, nasional, maupun internasional, atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh UGM. Dibuktikan dengan sertifikat piagam kejuaraan. Juara pada kejuaraan bergu harus dibuktikan dengan kehadiran dan keikutsertaan seluruh anggota tim saat pelaksanaan lomba. Kita lihat persyaratannya, syarat umum sama dengan yang tadi PBU tidak mampu. Mereka sedang ada di kelas 12 sekarang. Kemudian lulusan SMA atau sederajat 1 tahun terakhir atau lulusan paket C tahun kemarin ya. Dengan umur maksimal 25 tahun, punya prestasi akademik baik dan konsisten. Kemudian surat keterangan menempuh sedang menempuh kelas 12 sekarang dan punya ijazah bagi yang sudah lulus tahun lalu. Syarat khususnya ini untuk klaster IPTEK ya, lulusan SMA sederajat pada tahun berjalan, ada sekarang kelas 3, nilai pengetahuan rapor itu harus di atas KKM lulus semua untuk semua mata pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5 atau 1 sampai semester 7 bagi SMK yang program 4 tahun. Juara lomba bidang IPTEK meliputi matematika, fisika, kimia, informatika, biologi, astronomi, ekonomi, kebumian, dan geografi, dan bidang yang lain yang sesuai. Kemudian juara lomba IPTEK sebagian dimaksud di atas meliputi finalis atau juara 1, juara 2, 3 dalam kompetisi internasional matematik Olimpiade, internasional fisik Olimpiade, artinya kelas internasional ya. Juara 1, 2, 3 dalam ujian tingkat nasional yang disediakan oleh BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, atau Kemdikbud, Ristekdikti oleh UGM, dan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Kemudian OSN, Lomba Debat Bahasa Indonesia, atau yang lainnya yang diadakan oleh Puspresnas. Atau juara 1 dalam kejuaraan tingkat provinsi pada Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, OSN yang dilakukan oleh Puspresnas, Lomba Debat Indonesia, dan selainnya. Eh, yang kelima direkomendasikan oleh sekolah dan termasuk 25% siswa terbaik di kelasnya. Jadi ini untuk kelas IPTEK itu lomba-lombanya sudah ditentukan ya, ada bidang matematika dan seterusnya, kemudian kejuaraannya juga sudah ditentukan. Yang kedua, klaster olahraga dan seni. Sama lulusan SMA tahun berjalan, nilai pengetahuan harus di atas KKM semua 1 sampai 5. Juara bidang olahraga yang diakui oleh KONI ya, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Juara lomba olahraga sebanyak dimaksud meliputi juara 1, 2, 3, 4 atau 5 kejuaraan olahraga internasional, juara 1, 2, 3 pekan olahraga nasional atau PON, kejuaraan nasional, pekan olahraga pelajar nasional, kemudian juara 1, 2 pekan olahraga daerah, kejuaraan daerah, pekan olahraga pelajar daerah, atau 2 SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Juara bidang seni bisa fotografi, marching band, MTQ, Pesparawi, atau lomba keagamaan sejenis. Juara lomba seni meliputi juara 1, 2, 3, atau juara 4 seni internasional, pernah meliputi pementasan, juara 1, 2, 3 perseni, kemudian FLS 2N, versi MTQ, Pesparawi, atau lomba keagamaan sejenis tingkat nasional, kemudian juara 1 atau juara 2 pekan olahraga dan seni, festival
dan lomba seni siswa FLS 2N, kemudian FLC, MTQ, Peswari. Direkomendasikan oleh sekolah dan masuk 50% siswa terbaik di kelasnya atau 60% siswa terbaik di kelasnya untuk juara satu dan juara dua nasional. Nah, ini ada apa itu kelonggaran bagi yang mengikuti klaster olahraga dan seni itu bisa sampai peringkat 60%. Prosedurnya membuat akun, mengisi biodata, membayar biaya pendaftaran ini lumayan besar ya 275. Kalau yang tidak mampu tadi cukup 25.000 saja. Cetak bukti pendaftaran online melihat pengumuman tanggal 15 Mei. Kelengkapan dokumen ini hampir mirip dengan yang dari keluarga tidak mampu, rapot asli dalam bentuk PDF nanti ya. Kemudian piagam sertifikat lomba harus disahkan oleh induk olahraga ini khusus yang olahraga. Surat rekomendasi kepala sekolah ada formatnya. Surat kesanggupan pembiayaan ada formatnya. Surat kesanggupan aktif di UKM dan berprestasi untuk UGM ada formatnya. Kemudian portofolio khusus olahraga dan karakter seni. Nanti ada dokumen penyerta portofolio, ada identitas diri, surat keterangan sehat, surat pernyataan keaslian karya, dan karya satu dan karya dua, khusus klaster seni, fotografi, dan seni rupa. Nah, ini di sini ada portofolio olahraga ya, nanti ada dokumen video, dokumen kesehatan, dokumen penyerta, ada format dokumen di sini lengkap sekali. Kemudian ada portofolio seni juga, ada dokumen karya, di sini ada ketentuan jika menggunakan karya seni sebagai dokumen penyerta. Ya, kemudian ada format-format dokumen juga sudah disiapkan semua. Dan ada portofolio seni dua, jadi portofolionya itu ada dua, portofolio seni satu dan portofolio seni dua. Jadwal seleksinya sama, dibuka 28 Maret kemarin sampai 12 April. Kemudian tes keterampilan khusus ya nanti di tanggal 6 sampai 7 Mei. Pengumumannya sama 15 Mei 2023. Ini yang penulisan bibit unggul berprestasi, ada prestasi akademik, ada prestasi olahraga dan seni. Berikutnya penelusuran bibit unggul kemitraan. Apa itu penelusuran bibit unggul kemitraan? Jalur seleksi ini ditujukan bagi putra-putri daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam pembangunan yang diusulkan serta dibiayai sepenuhnya oleh mitra UGM. Nah ini tanda khususnya ini diusulkan dan dibiayai oleh mitra UGM yang kredibel sebagai bentuk kepedulian UGM terhadap pembangunan SDM. Mitra UGM adalah bisa pemerintah daerah, yayasan, dan atau perusahaan yang telah melakukan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi. Sekurang-kurangnya 1 tahun berjalan. Persyaratannya hampir sama, sedang menempuh kelas 3 sekarang, punya prestasi akademik baik dan konsisten, ada surat keterangan sedang menempuh kelas 12, atau surat keterangan lulus bagi yang lulusnya tahun lalu. Syarat khususnya telah anak-anak yang telah lulus SMA setelah pada tahun berjalan, jadi sekarang kelas 3, diusulkan dan dibiayai oleh mitra UGM. Nilai pengetahuan rapot lebih besar di atas KKM untuk semua mata pelajaran semester 1 sampai 5. Kemudian 25% siswa terbaik di kelasnya. Dan yang kelima, bersedia membayar UKT, pendidikan unggul, sumbangan solidaritas pendidikan unggul, dan kontribusi subsidi silang. Prosedurnya sama, membuat akun, kemudian mengisi biodata, membayar biaya pendaftaran sebesar 350.000, mencetak bukti pendaftaran online, melihat pengumuman 15 Mei 2023. Kelengkapan dokumen, rapor asli, PDF, surat rekomendasi kepala sekolah, rekomendasi dari mitra, surat kesanggupan dari mitra penanggung jawab biaya, kerjasama yang sudah dilaksanakan di luar pendidikan. Ini sudah ada formatnya, nota kesepahaman antara instansi pengusul mitra dengan UGM, sertifikat prestasi pada kejuaraan, baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional dan yang setara, yang diperoleh selama menjadi siswa SMA, maksimal 3 sertifikat yang dimiliki. Jadwal seleksinya sama, 8 Maret sampai 12 April, pengumuman 15 Mei 2023. Baik, mungkin ini sebagai awalan saya memberikan informasi terkait dengan
masuk UGM jalur prestasi 2023. Nanti yang lainnya bisa di apa itu dibuka sendiri linknya di um.ugm.ac.id. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.